Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini alhamdulillah kita sejenak bisa bermajelis ilmu, di mana di malam hari ini tema pembahasan kita adalah masih berkaitan tentang tafsirul Quran, terlebih khusus ayat-ayat Al-Quran yang ini berisi tentang cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan sebagai bahan pelajaran bagi orang-orang yang beriman secara khusus ataupun manusia secara umum. Di mana di kajian sebelumnya kita bahas tentang Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam berkaitan tentang kisah Baqarah yaitu sapi, di mana di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebenarnya taat itu adalah mudah, yaitu semata-mata dengan kita laksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa kemudian menambah dan mengurang, dan juga tanpa kemudian bertanya yang tidak diperlukan. Dan juga kita dapatkan faedah bagaimanakah sifat Bani Israel yang di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan adalah di mana mereka bertanya hal yang tidak perlu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan beban kepada mereka lebih daripada beban sebelumnya. Di malam hari ini kita akan kaji bersama pula tentang Bani Israel atau terlebih khusus orang Yahudi, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 75 hingga 79, yang mana dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini kita akan dapatkan kesimpulan bahwasanya di antara sifat orang Yahudi adalah mereka memiliki sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, di antara mereka ada yang sampai berani berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu, bahkan menisbatkan sesuatu yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri sebagai firman Allah untuk mendapatkan harta dunia yang sedikit. Mari kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kalian wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman masih mengharapkan mereka mau percaya kepada kalian? Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang Yahudi. Wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman, apakah masih berharap orang Yahudi ini kemudian akan percaya kepada kalian? Maka ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ayat ke-75 ini dan juga ayat-ayat setelahnya ini termasuk ayat Madaniyah. Itu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Karena di periode Makkiyah ini tidak diperbincangkan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi ini kemudian diperbincangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di Madinah. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka di Madinah ini terdapat 4 kelompok besar. Yang pertama itu adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah orang munafik. Kemudian yang keempat adalah orang musyrik Madinah.
maka ada 4 kelompok besar. Di antaranya adalah kelompok dan golongan orang Yahudi. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran yang ini membicarakan tentang Yahudi secara khusus, maka ini biasanya merupakan ayat Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah kalian masih mengharapkan mereka, yaitu orang Yahudi, akan percaya kepada kalian, beriman kepada kalian? Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal segolongan dari mereka, yaitu dari Bani Israel ataupun dari orang Yahudi, ada di antara mereka yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, thumma kemudian yuharrifuna, mereka ubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma aqaluh, setelah mereka memahaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan orang yang beriman tentang di antara apa yang dilakukan oleh sebagian Bani Israel ataupun sebagian orang Yahudi. Di antara tindak kriminal yang mereka lakukan terhadap firman Allah adalah di mana mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat ayat ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang terjadi di zaman Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu. Dan di saat tersebut Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa, dan Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa memilih 40 orang khusus dari kalangan Bani Israel untuk kemudian Musa minta izin kepada Allah supaya 40 orang ini pun bisa mendengarkan firman Allah. Maka setelah 40 orang ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Kemudian mereka ubah-ubah apa yang mereka dengar dari pembicaraan antara firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada Musa, mereka ubah-ubah. Maka ini penjelasan sebagian ahli tafsir tentang apa yang dimaksud dengan di antara mereka ada yang mendengar firman Allah kemudian mengubahnya. Sebagian ahli tafsir yang lain menjelaskan secara umum bahwasanya ini berbicara tentang Bani Israel ataupun orang Yahudi secara umum, di mana di antara kebiasaan yang mereka lakukan, mereka mendengar firman Allah yaitu pada kitab Taurat. Kemudian setelah mereka memahaminya, kemudian mereka simpangkan, mereka ubah. Apa yang mereka lakukan dalam mengubahnya? Maka boleh jadi mereka mengubah lafadznya, atau boleh jadi lafadznya tidak diubah, tapi kemudian mereka menyimpangkan maknanya. Harusnya maknanya A, mereka jelaskan maknanya B. Maka Allah ingatkan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya ini diantara kebiasaan orang Yahudi, di mana ada di antara mereka yang mendengar firman Allah, kemudian memahami apa yang dimaksud dengan firman Allah. Ternyata hal ini tidak membuat mereka tunduk dan patuh dan semakin beriman, tapi justru mereka berbuat kriminal terhadap ayat Allah. Mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui
apa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah tindak kriminal terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melakukan kejahatan secara sadar, mereka melakukan dosa besar secara sadar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk kemudian menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagaimana yang kami sampaikan, ketika di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana, ini kemudian ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah kaum muslimin, kemudian 3 golongan sisanya ini adalah golongan yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah dari golongan orang Yahudi, orang munafik, ataupun orang musyrik Madinah. Nah, orang Yahudi adalah di antara objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di mana orang Yahudi ini adalah termasuk ahlul kitab, dan begitu besar harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian orang Yahudi ini bisa beriman dan kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mau ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya orang Yahudi ini seperti ini. Bagaimana tidak? Orang Yahudi ini mereka berpegang dengan Taurat. Dan di dalam Taurat sebenarnya di situ sudah terdapat tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat nabi terakhir. Sifat-sifatnya bagaimana? Demikian. Kemudian di dalam Taurat dijelaskan tentang inti dari agama, yaitu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka terdapat cukup banyak kesamaan dalam inti-inti beragama antara kaum muslimin dengan apa yang tercantum dalam kitab Tauratnya, yaitu berupa keimanan terhadap para nabi dan rasul, terlebih khusus sifat nabi yang terakhir, dan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi keinginan dengan apa yang tercantum di Taurat tentang sifat Nabi terakhir, mereka mau beriman kepada Nabi SAW. Kemudian belum lagi inti dari agama dari sejak Nabi yang pertama sampai Nabi Musa dan sampai Muhammad SAW itu adalah sama, yaitu tauhid, dan itu tercantum dalam Taurat. Maka ada titik kesamaan, sehingga apabila ada titik kesamaan, logikanya ini akan jauh lebih mudah untuk kemudian mendakwai, karena ada titik kesamaan, terutama tauhid. Tapi realita yang terjadi adalah justru orang Yahudi ini di antara golongan yang begitu kerasnya menentang kaum muslimin dan membenci kaum muslimin. Karena apa? Karena kesombongan mereka, karena gengsi mereka, karena mereka mengunggulkan ras dan bangsa mereka. Karena sebelumnya mereka telah sesumbar, kami akan memerangi kalian wahai bangsa-bangsa selain kami, termasuk orang Arab, ketika Nabi yang terakhir Allah Subhanahu wa taala utus. Dan ternyata Nabi yang terakhir Allah utus dari bangsa Arab. Inilah yang kemudian membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jelas di dalam Taurat ini ada sifat-sifat tentang Nabi yang terakhir, yaitu sifat-sifat ini dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ini mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir, sebagaimana pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Tapi ternyata realita menunjukkan orang Yahudi di antara golongan yang paling keras menentang
apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa wahyu, berupa risalah tauhid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bersedih dengan menghadapi realita yang ada. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jangan bersedih dan jangan gentar wahai Muhammad. Ingatlah bahwasanya kejahatan yang lebih besar telah mereka lakukan sebelumnya, di mana ada sebagian mereka mendengar firman Allah, memahami firman Allah, tapi kemudian mereka tidak beriman, malah mereka mengotak-ngatik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka secara sadar mengetahui itu adalah sebuah tindak dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila engkau mendakwai mereka dan mereka menolak dakwahmu dengan keras, maka ini sebuah hal yang wajar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-76, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka orang Yahudi bertemu dengan orang yang beriman, qalu amanna, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Maksudnya adalah kami mengimani kebenaran tentang apa yang ada dalam kitab suci kalian, dan kami mengimani tentang sifat-sifat Nabi terakhir, yang itu pun kami jumpai dalam kitab Taurat kami. Ini sikap mereka ketika bertemu dengan orang yang beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, namun ketika mereka bersendiri berada dengan sesama mereka, sama-sama orang Yahudi, qalu, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian menceritakan kepada orang-orang yang beriman, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang Allah terangkan kepada kalian dalam Taurat, terlebih khusus tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, sehingga dengan apa yang kalian lakukan ini nanti malah mereka, yaitu pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Afala ta'qilun, ya, tidakkah kalian mengerti dan tidakkah kalian menyadari akibat dari apa yang kalian lakukan? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di sini sebagian orang Yahudi ketika bertemu dengan orang yang beriman, ada yang kemudian secara belak-belakan mengatakan, ya, apa yang ada dalam kitab kalian juga ada dalam kitab kami. Sifat-sifat Nabi terakhir itu pun juga ada dalam kitab kami, kami benarkan. Kemudian setelah mereka pulang bertemu dengan sesama orang Yahudi, maka ada sebagian orang Yahudi yang lain yang kemudian menyalahkan sikap sebagian Yahudi yang tadi membenarkan, dengan sebagian orang Yahudi mengatakan, kok kalian ngomong kayak gitu, tidakkah kalian sadar apa nanti akibatnya? Akibatnya adalah justru kalian akan dikalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Tidakkah kalian berpikir? Maka ada sebagian orang Yahudi yang ini ya masih lugu, kemudian ya membenarkan terhadap kesamaan yang ada dalam Al-Quran dan Taurat. Tapi kemudian ada sebagian orang Yahudi yang lain yang ini berhati buruk, ya, berhati kotor, yang kemudian malah ingin menyembunyikan kebenaran yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di ayat yang ke-77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sembunyikan dan segala sesuatu yang mereka nampakkan. Kemudian disembunyikan oleh orang Yahudi dalam hati mereka ataupun dalam
pertemuan-pertemuan khusus yang mereka lakukan dengan sesama mereka dan rencana-rencana mereka, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka nampakkan itu sebagian besarnya itu adalah bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini dalam hati dan mereka sembunyikan dalam hati. Maka ini menunjukkan kepada kita di antara sifat orang Yahudi itu adalah munafik. Nah, di waktu bertemu dengan orang yang beriman, ya, maka seolah-olah mereka beriman. Tapi kemudian setelah mereka bersendirian bersama dengan golongannya, ya, mereka baru menampakkan wajah aslinya. Dan demikianlah orang Yahudi di setiap zaman. Ketika mereka mungkin di kacamata internasional ini seolah-olah mereka menampakkan toleransi dan yang lainnya, namun ketika mereka berada dengan sesama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan kedok mereka. Begitu bencinya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, dan betapa tidak maunya mereka mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa iri dan dengkinya mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan dalam beragama itu sebenarnya mudah sebenarnya. Tinggal syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa orang Yahudi tidak mau kemudian mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah di dalam Taurat itu sudah ada sifat nabi terakhir dan itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara alasannya tadi, kesombongan mereka, gengsi mereka, dan begitu mereka mengunggulkan rasnya dan menghinakan ras yang lain. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir dari orang Arab. Yang sebelumnya orang Arab ini dituduh oleh orang Yahudi sebagai paganisme, orang yang begitu bangsa begitu keterbelakangan, menyembah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, ada yang nyembah ini dan yang lainnya. Maka dihina habis-habisan, direndahkan habis-habisan oleh orang Yahudi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala utus nabi dan rasul terakhir dari kalangan orang Arab, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sombong, dengki, inilah yang kemudian menghalangi mereka untuk kemudian menerima kebenaran dan mengambil kebenaran. Ini berbeda dengan orang yang hatinya tawadhu, tunduk kepada kebenaran. Maka dimanapun kebenaran itu ada, maka dia akan ambil. Dan siapapun yang menyampaikan kebenaran, entah itu kawan ataupun lawan, dia akan legowo untuk membenarkannya. Karena dia pahami prinsip, ya, intan tetap intan meskipun dalam mulut anjing. Kebenaran tetap kebenaran meskipun itu yang mengatakan itu adalah iblis, meskipun yang mengatakan itu adalah jin yang membangkang, tapi ketika itu kebenaran ya ambil dan terima. Meskipun yang mengatakan kebenaran itu adalah musuh, ya ambil dan terima. Tapi ini tidak dengan orang Yahudi. Ya, ketika kebenaran itu ada di lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang Arab, maka dia tidak mau terima. Karena kesombongan, karena gengsi, dan juga begitu mereka mengagungkan ras mereka. Maka inilah penghalang terbesar yang menghalangi orang Yahudi untuk kemudian beriman sampai sekarang. Ya, sebenarnya mudah beriman saja terhadap Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan syariatnya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, mereka dapat kemuliaan.
Tapi realita menunjukkan ya betapa susahnya sebagian besar mereka untuk kemudian melakukan hal ini. Dan yang menunjukkan betapa sebenarnya orang Yahudi ini iri terhadap syariat Islam yang begitu sempurna dan begitu lengkap adalah sebagaimana mungkin kisah yang pernah kita kaji, yaitu ada salah seorang Yahudi yang datang kepada Umar ibn Khattab, bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, betulkah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, sampai pun dalam masalah bersuci setelah buang air itu pun diajarkan oleh Nabi kalian, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Umar mengatakan, "Iya, betul. Segala sesuatu sudah diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pun jika ada burung yang terbang di langit itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ilmunya." Maksudnya adalah Umar ingin menunjukkan betapa lengkap dan sempurnanya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan satu bagian pun. Semua yang merupakan kebaikan telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, dan semua yang merupakan keburukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah sampaikan untuk sebagai peringatan. Tidak ada yang kemudian tertinggal. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, larangan yang sifatnya haram, larangan yang sifatnya makruh dan yang lain sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara kisah yang menunjukkan sebenarnya orang Yahudi itu iri terhadap kesempurnaan syariat Islam karena sangat lengkap. Adapun orang Yahudi dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka ubah. Nah, pertanyaannya, sebenarnya yang salah itu siapa? Anda sendiri yang salah. Ini syariat sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok Anda malah ubah? Oleh karena itulah tidak heran kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada orang yang beriman, yang mereka begitu taatnya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah sampaikan mereka terima tanpa tambah tanpa kurang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang ke-78, wa minhum, dan diantara mereka, yaitu diantara orang Yahudi, ummiyuna, ada yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. La ya'lamunal kitaba illa amani, tidaklah mereka mengetahui Alkitab yaitu Taurat, illa amani, kecuali sekedar dongengan belaka. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak semua orang Yahudi itu bisa baca dan bisa tulis. Terutama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada golongan Yahudi yang mereka ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Lalu bagaimana mereka belajar dan mengetahui Taurat? Dari pembesar-pembesar mereka. Apa yang dikatakan oleh pembesar mereka, maka kemudian mereka terima, mereka yakini ini merupakan bagian dari Taurat, padahal itu adalah amani, dongengan-dongengan belaka, sebenarnya tidak ada dalam Taurat, tapi dinisbatkan oleh para pembesar mereka, oh ini loh dari Taurat, ini loh. Nah, karena sebagian mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka mereka tidak bisa meng-cross check langsung ke Tauratnya, sehingga apa yang dilakukan? Sekedar percaya, sekedar taklid buta. Wa inhum illa yadunnun, dan tidaklah mereka kecuali menduga-duga semata terhadap isi Taurat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita secara umum bagaimanakah kondisi masyarakat Yahudi. Ada yang berpendidikan, orang Yahudi berilmu, berpendidikan. Hanya saja ternyata yang berpendidikan ini itu malah menyelewengkan ayat-ayat Allah. Di sisi yang lain ada, kalau boleh kita bilang, kurang berpendidikan, bahkan tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan mereka memahami Taurat, mengetahui isi Taurat,
dari pembesar-pembesar mereka. Yang pembesar mereka sebagaimana yang kami sampaikan, sebagian besar mereka kemudian sudah ngotak-ngatik, ngubah-ngubah. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kondisi masyarakat yang seperti ini, betapa kacaunya. Dikira ini dari Taurat, ternyata tidak. Diyakini adalah firman Allah, ternyata bukan. Dan yang membohongi itu adalah pembesar dalam masalah agama dari kalangan orang Yahudi. Maka bisa kita bayangkan kondisi beragama mereka begitu kacau balaunya. Begitu kemudian kedustaan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala ini begitu tersebarnya. Yang kemudian ini diyakini oleh masyarakat awamnya dari kalangan orang Yahudi yang ini tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ini menunjukkan benarnya apa yang disampaikan bahwasanya orang Yahudi yang terburuk itu adalah orang yang paling berilmu di antara mereka. Sedangkan kaum muslimin itu yang terbaik di antara mereka itu adalah yang paling berilmu di antara mereka. Kenapa demikian? Sebagaimana tadi, yang paling berilmu di antara orang Yahudi tidak kemudian menjalankan mana sebagian besar mereka mengotak-ngatik ayat Allah. Berbeda dengan kaum muslimin, yang paling terbaik di antara mereka itu adalah orang berilmunya, ulamanya. Karena ulama kaum muslimin maka tidak akan pernah kemudian berani untuk mengotak-atik ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampaikan kepada umat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah, maka mereka sampaikan Allah memerintah demikian, demikian, demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, maka mereka pun sampaikan dengan apa adanya bahwasanya ini tidak boleh, ini salah karena Allah Subhanahu wa taala larang dalam Al-Qur'an, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang dalam hadis-hadisnya. Disampaikan apa adanya tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi, tanpa mempedulikan apakah kemudian umat suka ataukah tidak suka. Asalkan itu memang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disampaikan. Maka sungguh berbeda Bapak dan Ibu sekalian kondisinya ulama Yahudi dengan kondisinya ulama kaum muslimin, di mana kondisi ulama kaum muslimin itu menjadi orang terbaik umat, sedangkan ulamanya Yahudi menjadi orang terburuk dari umat Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat ke-79 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mereka berani menulis Alkitab, yaitu Taurat, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tsumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini berasal dari Allah. Maka maksudnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini, ada sebagian orang Yahudi yang kemudian mereka menetapkan dan menuliskan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan hawa nafsu mereka. Kemudian mereka klaim ini adalah dari Taurat, ini adalah Taurat dan ini adalah berasal dari sisi Allah. Padahal itu adalah sesuatu hasil dari pikiran dan hawa nafsu mereka. Tapi mereka nisbatkan ini Taurat, ini adalah berasal dari Allah. Kenapa mereka lakukan hal ini? Liyastaru bihi thamanan qalila. Tujuan mereka adalah supaya mereka jual ayat-ayat tadi yang mereka buat sendiri. Setelah dijual sesuai dengan pesanan, mereka bisa mendapatkan thamanan qalila, harta yang sedikit. Apa yang dimaksud dengan thamanan qalila ataupun harta yang sedikit? Maka sebagian ahli tafsir menyampaikan yang dimaksud adalah dunia. Mereka ingin dapatkan jabatan, mereka ingin dapatkan kekuasaan, mereka ingin dapatkan harta, mereka ingin dapatkan kedudukan di dekat pemimpinnya.
sehingga mereka jual-jual ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka berani membuat sesuatu yang sebenarnya ini bukan ayat, tapi mereka katakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dapat dunia, untuk dapat harta. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang keburukan sebagian orang Yahudi, di mana mereka begitu tamaknya terhadap dunia. Dan ini dilakukan oleh sebagian ulama mereka. Sebagaimana yang Allah sampaikan di sini, mereka menulis sendiri apa yang mereka inginkan, kemudian ini dikatakan Taurat ini berasal dari Allah, kemudian dijual. Dan seringnya apa yang mereka klaim ini sebagai bagian dari Taurat itu bertentangan dengan isi Taurat itu sendiri. Contoh misalkan Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, di dalam Taurat itu sama sebagaimana dalam Al-Quran, yaitu hukum bagi pelaku zina muhsan itu adalah dirajam sampai meninggal. Dan itu diketahui oleh Nabi SAW, masih tercantum ada dalam kitab Taurat. Namun ternyata yang diberlakukan oleh sebagian ulama Yahudi adalah tidak menerapkan hukum ini ketika pelaku perzinaan itu adalah berasal dari kalangan elit mereka. Yang mereka terapkan itu adalah hukuman dalam bentuk pelaku zina ini kemudian diarak-arak keliling kota sambil dilempari sandal. Maka akhirnya Nabi SAW menantang salah satu ulama Yahudi untuk berdebat tentang hukuman bagi pelaku zina. Maka Nabi SAW sampaikan, ya di dalam kitab kalian ada hukuman rajam, ada dalam Taurat. Coba baca Tauratnya. Dan liciknya si ulama Yahudi yang diajak berdebat oleh Nabi SAW menutupi bagian Taurat yang di situ ada ayat tentang raja. Maka Nabi mengetahui, kemudian Nabi katakan, angkat tanganmu dan baca apa yang ada di balik tanganmu, dan ternyata itu adalah ayat tentang raja. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifat tamaknya sebagian orang Yahudi, di mana mereka berani menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta yang sedikit. Dan di antara yang mereka lakukan itu adalah tadi tidak menerapkan hukum-hukum yang seharusnya mereka terapkan yang ada dalam Taurat. Ketika pelaku perzinaan berasal dari kalangan elit, hukum tumpul. Tapi kalau pelaku perzinaan adalah dari masyarakat biasa, hukum tajam, diberlakukan Taurat. Ini curang, standar ganda dalam menentukan hukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan Allah katakan, fawailul lahum mimma katabat aydihim, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena segala sesuatu yang mereka kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menisbatkan wail, yaitu kecelakaan yang besar bagi orang Yahudi dengan apa yang mereka lakukan, dengan berani mengotak-ngatik firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya. Dan dalam ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ada di antara mereka yang buat sendiri, dinisbatkan ini adalah Taurat, ini adalah ayat dan firman Tuhan, tapi ternyata itu bukan firman Tuhan. Maka setelah kita mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dari karakter ahlul kitab, itu terlebih khusus di sini adalah orang Yahudi, maka tentunya kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan daripada mungkin yang kita lihat di televisi, kita lihat di berita ataupun yang lain. Maka yang jauh lebih kita percaya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter tentang Yahudi demikian, demikian dan demikian, maka kita imani dan kita katakan itulah realita. Adapun kemudian yang nampak di layar kaca dan yang lain, kita katakan itulah yang nampak. Namun hakikatnya kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam ayat-ayatnya tentang betapa buruknya sifat-sifat orang Yahudi. Di antaranya adalah sifat ulama-ulamanya, atau boleh kita katakan sebagian besar ulamanya, dengan berani mengotak-atik dan menjual firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kajian kita di malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada kisah di mana ada seorang dai senior yang ini qadarullah ta'ala terpengaruh oleh pemahaman liberal sehingga dia menjadi Islam liberal, dan dia punya satu teman perjuangan yang tadinya satu perjuangan, tapi qadarullah ta'ala yang satu ini menyimpang menuju pemahaman liberal. Maka si sahabat yang satu perjuangan ini memberikan nasihat kepada sahabat yang terkena pemahaman liberal ini. Wahai fulan, jangan engkau jual firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala peringatkan di surat Al-Baqarah tentang sifat orang Yahudi, liyastaru bihi thamanan qalila, mereka jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta yang sedikit. Jangan seperti itu. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata nasihat dari sang sahabat yang soleh ini dikomentari dengan jawaban yang cukup menyakitkan. Apa yang dikatakan oleh si sahabat yang menyimpang dari jalan yang benar ini? Dia katakan, kan Allah bilangnya harta yang sedikit, wong saya jualnya dengan harta yang banyak kok. Saya dapat rumah, saya dapat mobil, saya dapat beasiswa dan yang lain itu banyak saya dapatkan. Saya dapat harta yang banyak. Kan Allah bilangnya jangan jual dengan untuk mendapatkan keuntungan dan harta yang sedikit. Saya banyak. Maka ini menunjukkan kepada kita ya betapa menyimpangnya hati orang ini. Dan sebenarnya yang dimaksud dengan harta yang sedikit ini, sebagaimana kami sampaikan dari apa yang disampaikan oleh sebagian ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan harta yang sedikit itu adalah ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya. Maka sebesar apapun dan sebanyak apapun dunia, maka tetap Allah katakan thamanan qalila, harta yang sedikit. Ada orang yang ngotak-ngatik firman Allah, atau bahkan ada sebagian di beberapa tahun yang lewat atau mungkin ya cukup lama nggih, itu sempat ada kasus Al-Qur'an itu mau diringkas. Ringkasan Al-Qur'an. Ayat-ayat yang sekiranya ini dianggap kurang relevan dengan zaman mau diilang-ilangi. Yang seiring dengan zaman itu yang dipertahankan. Akhirnya ketahuan. Kemudian ditindak. Maka ini adalah suatu hal yang kemudian perlu kita ingat, bahwasanya dimaksudkan dengan thamanan qalila itu adalah harta dunia yang sedikit. Maka tidak boleh kita menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan dunia, mengotak-ngatik ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesanan untuk mendapatkan dunia. Maka hendaklah bersikap objektif sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah perintahkan maka kita katakan jalankan ini, Allah perintahkan ini, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang maka tetap kita katakan Allah katakan itu tidak boleh, maka jangan Anda kerjakan. Kita istiqomah senantiasa melakukan dan meyakini hal ini tanpa menambah dan tanpa mengurang, dan tentunya ini kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dan sanjungan dari makhluk. Terserah mau orang lain itu kemudian suka atau tidak suka, ya asalkan ini memang firman Allah, ini memang sabda Nabi, itulah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita kaji di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.